Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang deployment dan optimization, mostly teori, tapi kita akan juga mencoba untuk melakukan deployment menggunakan Docker. Di sini sudah saya siapkan API sederhana untuk nanti kita deploy dan kita sudah menyiapkan Docker filenya. Untuk Docker file sendiri, di sini kita Docker itu apa sih? Docker itu adalah sebuah container management atau bisa kita bilang sebagai VM, tapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Seperti itu. Jadi ketika kita mendeploy satu service dengan service yang lain, itu mereka saling terisolasi satu dengan yang lainnya untuk dependensinya. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan build image. Image itu adalah sebuah template kontainer yang nanti ketika dijalankan ini mirip sebenarnya dengan konsep OOP, di mana OOP itu kelas itu adalah sebuah template atau blueprint dan objek itu adalah sebuah objek yang sudah yang terbuat dari kelas kayak gitulah. Di mana image, kalau di sini image itu adalah sebuah template untuk nanti menjalankan sebuah kontainer, dan kontainer itu adalah image yang dijalankan seperti itu. Nah, di sini from Python 3.7 Slim, kemudian kita pilih workdir-nya app, dan kita copy requirements-nya ke dalam image-nya. Setelah itu kita menjalankan proses pip install di image-nya. Kemudian kita copy seluruh program kita ke dalam workdir-nya itu, working directory-nya. Dan ini cmd ini adalah sebuah komen yang akan dijalankan ketika program kita, ketika kontainer kita dijalankan seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan saja untuk melakukan Docker build. Oke, di sini sudah jadi. Mungkin buat teman-teman yang belum menjalankannya mungkin akan lebih lama dalam prosesnya, tidak secepat ini. Kemudian kita coba melakukan Dockeran dengan name fast API Tuto, main P-nya port 8000. Di sini maksudnya main P 8000 adalah ketika saya akses port 8000 di lokal saya, dia akan nembak port 8000 yang ada di kontainer. Dan kemudian di sini kita buat main D supaya dia bisa jalan di background dengan nama image-nya. Di sini kita jalankan. Di sini kita coba untuk melakukan ngecek API-nya. Nah, di sini sudah keluar message hello John. Oke, jadi di sini sudah terdeploy. Nah, mungkin teman-teman ketika yang melakukan deploy ke VM seperti itu, teman-teman tinggal deploy aja dengan Dockeran. Nanti kan di VM itu kan dia sudah ada IP public, dan yang nanti di IP public itu bisa kita akses untuk endpoint-nya dengan portnya yang port di depan, port yang ini, port depan ini. Jadi contoh, ini bisa aja 7000, 8000, nggak harus sama, nggak apa-apa. Itu bisa kita akses seperti itu. Oke, kemudian di sini kita akan bahas tentang bagaimana melakukan performance optimization tips dan best practice. Yang pertama adalah menggunakan ASI server seperti UV-Core atau Hypercore untuk better performance. Kemudian menggunakan asynchronous operation untuk bisa mengatasi yang namanya I/O bound task dan bisa menghandle multiple concurrent request secara efisien. Kemudian melakukan connection pooling pada database connection untuk minimalisir probabilitas terjadinya overhead ketika mengadakan koneksi baru. Kemudian yang keempat adalah melakukan compression kalau seandainya memang respons datanya itu sangat besar, seperti menggunakan gzip atau Brotli. Yang kelima adalah menggunakan caching. Caching mekanisme adalah untuk melakukan storing request data secara temporary itu sementara, dan mengurangi load pada database-nya seperti itu supaya bisa lebih cepat. Jadi memang skema caching itu, contoh ada sebuah query ABC, result-nya adalah D. Nah, ABC ini dia akan disimpan dulu di caching kayak gitu. Nah, contoh tiba-tiba ada user lain melakukan request ABC sama, maka nggak perlu langsung load ke database, bisa ngambil di caching database kayak gitu. Dia akan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena caching database dia dijalaninya di RAM kayak gitu. Kemudian ada load balancing. Kita menggunakan load balancing untuk mendistribusi incoming request dari berbagai server untuk skalabilitas dan utilisasi. Kemudian kita optimize database queries dengan membuat
indexes dan mengurangi query-query yang tidak diperlukan. Dan menggunakan fast data serialization seperti JSON atau message spec. Dan yang ke-9 adalah minimize response size. Kita kalau bisa response size itu nggak usah yang gimana-gimana, kita buat standarisasi kalau perlu ketika kita membuat sebuah produk, standarisasi response size seperti apa, dan hilangkan hal-hal yang nggak berguna. Kemudian melakukan performance monitoring menggunakan Prometheus dan Grafana. Sebetulnya untuk materi yang 10 ini nggak perlu teman-teman pelajari nggak perlu teman-teman pelajari di awal ketika teman-teman masih di tahap awal, karena memang materi ini perlu masih ya materi next level lah buat teman-teman ketika baru pelajari tentang backend engineering kayak gitu. Nanti mungkin next aku akan bahas ini lebih dalam, mungkin backend level 2 atau gimana, pembahasan tentang atau mungkin DevOps, hal-hal yang berbau Docker, komunikasi antar service dan seterusnya. Mungkin akan aku buat course yang terpisah. Oke, mungkin ini aja untuk course kita di materi ke-10. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di course yang berikutnya. Terima kasih.